Oke, kita lihat di sini. Di nomor 5. Kata yang diubah menjadi lebih sopan oleh penulis pada teks tersebut adalah lebih sopan itu artinya maknanya yang lebih apa ya bilangnya? Misalnya kayak ah kata kayak bilangnya. Saya kata jahat itu bisa dibuat lebih sopan dengan tidak baik atau misalnya tewas gitu. Itu bisa dibuat menjadi meninggal. Itu kan lebih sopan. Itu maksudnya. Jadi yang mana kata yang diubah menjadi lebih sopan oleh penulis? Yang A bukan Kak. Yang A Kak. Gugur. Gugur itu ada di kalimat mana? Hmm, betul gugur. Gugur di sini kan artinya mereka tewas kan di medan perang gitu. Tapi dibuat lebih sopan gugur untuk istilah pahlawan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Enggak ada Kak. Oke. Lanjut nomor 6. Kalimat yang tidak lengkap terdapat pada kalimat. Maksud kalimat yang tidak lengkap di sini artinya adalah ini aku kasih catatannya. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek atau predikat. Salah satunya gitu. Nah, subjek ini itu biasanya terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Terus dia bisa berupa pelaku. Pelaku di sini bisa orang atau manusia, hewan, tumbuhan, dan benda hidup lainnya. Dan benda hidup. Terus abis itu subjek di sini berupa nomina atau kata benda. Nah, dalam bahasa Indonesia, nomina atau kata benda ini adalah dibentuk dari imbuhan an. Terus lanjut ke predikat. Predikat itu apa? Predikat ini bisa berupa verba atau kata kerja atau sesuatu yang dilakukan oleh si subjek. Nanti yang berimbuhan terus ber, di, sama, ter. Terus predikat ini bisa dibentuk juga oleh kata adalah dan merupakan. Atau predikat dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Nah, kita lihat yang mana kira-kira yang nggak punya subjek dan predikat. Ada yang mau jawab dulu? Yang mana kira-kira jawabannya? Kalimat 2. Kalimat 2? Yang B Oke, Kak. kita lihat dulu ya. Kalau misalnya kalimat 1, dia punya subjek nggak? Nah, kita lihat ya. Kita lihat, kan tadi saya bilang bahwa subjek itu terletak di awal kalimat. Di sini awal kalimatnya adalah fasa 60 tahun yang lalu ketika bersekolah, koma, yang harus teman-teman ingat dalam bahasa Indonesia yang didahului tanda baca koma itu bukan sebagai subjek, tapi nanti namanya adalah keterangan. Oke, terus subjeknya siapa? Sebentar. Jadi ini bukan subjek tapi keterangan. Sebentar. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya ini dinding ruang kelas. Dinding ruang kelasnya ini sebagai subjek. Kan berupa benda kan, dinding. Terus,
Predikatnya apa? Predikatnya digantungi. Lihat, dia berimbuhan di. Karena punya subjek dan predikat, berarti dia termasuk lengkap kalimatnya. Lanjut dulu ke kalimat yang selanjutnya. Kalimat 2. Punya subjek gak dia? Kalimat 2 punya subjek? Nggak punya kan? Karena di sini ada kata juga. Juga itu konjungsi. Nggak bisa dia menjadi subjek. Jadi kalimat 2 yang nggak lengkap. Kalimat 3 punya subjek nggak? Punya, yaitu mereka. Ini sebagai subjek. Terus punya predikat nggak? Punya. Apa predikatnya? Ini jelas banget. Telah melakukan sesuatu. Ini predikat. Kalimat 4. Punya subjek nggak kalimat 4? Dan bisa bantu aku? Kira-kira kalimat 4 punya subjek atau tidak? Ada Apa subjeknya? pamannya. Paman. Betul, pamannya sendiri. Punya predikat? Adalah. Betul, adalah. Nah, karena punya subjek dan predikat berarti termasuk lengkap. Kalimat 5, punya subjek nggak? Ada Punya. orang. Apa Orang. subjeknya? Orang-orang. Ya, seorang orang. Predikatnya? Memuji.